Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan ngasih sebuah tutorial dan juga membahas sedikit tentang Alpha 3 testnet dari Taiko Chain. Jadi memang sebelumnya gua ada buat untuk Alpha testnet kedua ya, terkait Taiko. Dan di Alpha testnet kedua itu memang banyak sekali problem, terutama Kang Josnya itu cukup lama ya, transaksi itu lama. Dan akhirnya sekarang Taiko sudah upgrade ke Alpha ketiga testnet. Nah, di sini ada kabar baik, jadi gue akan jelasin beberapa hal. Pertama, dia sudah mengeluarkan ticker token dia apa, jadi sudah jelas dia ada tokennya. Kedua, juga dia ada bilang bahwa ini memiliki potensi insentif reward buat teman-teman yang membantu si tim Taiko ini untuk melakukan uji coba di alpha ketiga ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah Twitter officialnya. Kemarin dia sudah menginformasikan di tanggal 7 Juni, jadi masih baru banget. Kalau teman-teman nonton video ini tanya masih bisa atau enggak, ya jawabannya masih bisa sampai dia masuk ke dalam tahap keempat atau mungkin masuk ke dalam tahap beta karena sekarang masih alpha. Ya, nah jangan lupa di follow twitternya di @taiko_xyz yang officialnya, jangan sampai salah Twitter yang teman-teman follow biar dapat informasi terbaru dan juga dapat informasi yang real atau asli. Terus teman-teman silakan follow juga atau join ke Discord si Taiko, linknya juga akan gue taruh di deskripsi video supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru juga dari Discordnya. Mungkin nanti ada beta atau alpha keempat ya, teman-teman langsung tahu beritanya kayak gitu. Nah, yang akan gue bahas di sini adalah yang paling utama update terbarunya, yaitu sistem fee dan juga reward yang akan terjadi pada Taiko blockchain nanti ke depannya ketika sudah full mainnet. Jadi sistemnya cukup unik dibandingkan dengan Arbitrum atau Optimism atau layer 2 lainnya, dimana kalau layer 2 lainnya seperti Arbitrum atau Optimism itu tokennya hanya sebagai governance token atau hanya sebagai voting power aja. Jadi di staking dapat reward dan juga kita punya kemampuan untuk voting proposal kayak gitu ya di komunitasnya mereka. Tapi di Taiko ini sedikit berbeda, di mana di sini kalau kita baca, gua akan translatekan ke Indonesia. Jadi pengguna Taiko akan membayar sejumlah Ethereum sebagai biaya transaksi. Nah, dari sini udah jelas artinya sistemnya itu sama kayak Arbitrum sama Optimism, dimana kalau kita mau interaksi di blockchainnya kita bayar gas fee-nya pakai Ethereum. Itu yang pertama. Kedua, di sini pengusul blok menerima sejumlah biaya transaksi di setiap blok yang berhasil mereka usulkan, dan sebagai gantinya mereka perlu membakar sejumlah token Taiko atau tikernya TKO untuk mengusulkan blok ke protokol dan membayar sejumlah Ethereum ke validator Ethereum agar proposal blok mereka dimasukkan ke dalam blok layer 1. Jadi, walaupun si Taiko layer 2, dia ini bener-bener kayak Ethereum dan Arbitrum ya, kayak Arbitrum dan juga Optimism memanfaatkan layer satunya Ethereum, jadi tetap terhubung ya untuk di bagian pendataan di bloknya, tapi sistemnya yang berbeda. Jadi, kita sebagai pengguna ini ada flowchartnya ya atau alurnya ya. Layer 2 user ini adalah kita, misalnya kita pengen melakukan transaksi atau interaksi dengan smart contract ya, berarti Propose TXN. Oke, nah kita bayar nih sejumlah gas fee yaitu Ethereum ke yang disebut dengan block proposer. Nah, nanti si block proposer ketika ingin memberikan hasil transaksi yang kita lakukan ke protokol, si block proposer ini harus punya TKO dulu. Jadi dia harus punya TKO dan dia akan nge-burn sejumlah TKO-nya ke protokol. Jadi ini di layer 2-nya. Oke, nah di protokolnya nantinya dia akan masuk ke dalam block prover. Jadi ketika si block proposer itu memberikan ibaratnya kayak proposal, ini ada nih sejumlah transaksi atau list ya atau daftar, ini ada 10 atau 1000 transaksi ke protokol. Nah, protokol akan memberitahu yang namanya block prover. Block prover ini adalah orang atau mereka yang akan melakukan verifikasi dan menyimpan seluruh data catatan transaksi tersebut. Nah, ketika mereka melakukan block proposer atau melakukan validasi, mereka ini dibayar dengan yang namanya itu TKO. Jadi TKO-nya ini akan terotomatis termintingkan. Jadi si block prover akan mendapatkan hadiah berupa TKO. Kayak gitu teman-teman. Nah, habis itu setelah mereka sudah verify, mereka balik lagi nih ke protokol, terus kasih ke block proposer.
nih proposal yang sudah gue verifikasi. Nah, ini transaksi sudah bisa berjalan. Akhirnya block proposer akan menerima transaksinya dan akan memberikan hasil bukti transaksi yang sudah berhasil ke layer 1 validator, yaitu Ethereum. Kayak gitu teman-teman. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi walaupun si block proposer itu akan melakukan burn TKO, dia ini nantinya di block prover akan mendapatkan mint TKO. Jadi ini adalah sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Taiko. Oke, jadi kita sebagai user bayar Ethereum, block proposer akan dapat Ethereum, dan tapi mereka harus punya TKO. Jadi otomatis TKO itu akan mereka beli ya. Terus mereka akan bayar atau ngeburn sejumlah TKO. Terus nanti block prover itu akan dapat TKO dan akan balik lagi ke market. Menurut gue ini cukup bagus, di mana berbeda dengan ARB atau OP. Kalau ARB atau OP itu hanya kita beli untuk voting. Sedangkan TKO ini mau nggak mau, si block proposer akan membeli supaya mereka bisa dapat bayaran berupa Ethereum. Dan block prover akan mendapatkan TKO yang akan dijual ke market, yang akan dibeli oleh block proposer. Jadi ekonominya itu akan terbentuk, akan jalan. Nah pertanyaannya, apakah sistem ekonomi seperti yang ditawarkan oleh Taiko itu akan berjalan atau tidak? Ya kita akan lihat hasilnya nanti ketika dia sudah mainnet. Oke, jadi semoga teman-teman paham dulu dengan sistem Taiko ya. Jadi pengguna pakai ETH. Kalau teman-teman pengen jadi block proposer, mungkin nanti ada diajarin sama Taiko di next step-nya ya. Teman-teman punya TKO-nya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam tutorialnya. Jadi tutorial ini gampang-gampang susah. Yang pertama adalah teman-teman butuh MetaMask. MetaMask jaringan Linea. Jaringan ini ya, Sepolia ya, kok Linea. Jadi ini teman-teman ganti dulu ke jaringan Sepolia Test Network. Nah, terus teman-teman harus punya ETH dulu, Sepolia ETH. Teman-teman bisa klaim melalui faucet Infura. Ini teman-teman bisa dapat 0,5 ETH tiap 24 jam. Ini gue klaim udah banyak, tiap hari gue klaim, teman-teman cek aja. Sama teman-teman bisa klaim di sepoliafaucet.com. Dapat 0,5 juga 24 jam sekali. Jadi tiap hari teman-teman klaim aja dari dua website ini ya, supaya ETH-nya banyak. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi video. Nah, ketika teman-teman sudah punya Sepolia Ethereum, sekarang kita butuh jaringan Taiko Alpha ketiga. Caranya, teman-teman silakan buka chainid.network, linknya ada di deskripsi video. Di sini teman-teman pertama klik connect wallet dulu, ya silakan di connect wallet ke MetaMask-nya. Kalau sudah di search di sini, teman-teman ketik Taiko. Nah, dia akan muncul Taiko Alpha 2 dan Alpha 3. Teman-teman klik yang Alpha 3, klik Add Chain. Nah, tinggal diklik, nantinya MetaMask teman-teman akan tereksekusi dan diminta untuk menambahkan jaringan Taiko Alpha 3. Nah, kalau sudah, maka MetaMask teman-teman silakan masuk ke dalam Alpha Testnet 3. Ya, ETH-nya masih 0 karena kita belum memindahkan aset kita. Nah, sekarang kita harus nge-bridge dulu teman-teman dari Sepolia ke Alpha 3. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman silakan buka website namanya bridge.test.taiko.xyz. Ya, linknya di deskripsi. Teman-teman tinggal connect wallet aja ke MetaMask. Ya, jaringan Sepolia. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan mengirimkan sejumlah Sepolia ke Taiko. Di sini gue akan memindahkan satu ETH. Di sini kita pilih bridge, ya tinggal langsung masukin aja. Gue akan nge-bridge. Nah, ini teman-teman silakan bayar sejumlah gas fee di MetaMask-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, transaction sent to bridge your fund. Ini dia lagi pending transaksinya. Kita tunggu sampai transaksinya berhasil, sampai di Taiko-nya itu sudah masuk 1 Ethereum. Nah, ini udah ya, udah berhasil. Teman-teman silakan lihat ya di bagian transaction-nya. Di sini sudah ada statusnya pending. Kita tunggu sampai masuk ke Taiko-nya. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan ganti jaringannya ke Taiko, ya, diklik aja di sini, sampai dia statusnya itu bisa diklaim. Nah, teman-teman tinggal klik tombol claim. Kita klik. Nah, di sini dia ada tulisan waiting for relayer. Nah, ini kita disuruh tunggu sampai transaksinya ini otomatis masuk ke wallet kita. Nah, ini bisa memakan waktu beberapa jam tergantung jaringannya. Kayak gitu. Jadi ini memang lambat ya, sama kayak Taiko testnet kedua. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, statusnya sudah claim,
Artinya di Taiko-nya teman-teman sudah bertambah Ethereum-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, balance-nya gue ada 1 ya, sudah masuk ke dalam jaringan Taiko. Nah, sekarang kita teman-teman klik yang faucet ya, di sini ada tombol faucet. Teman-teman ganti ke jaringan Sepolia. Kita ganti aja, diklik switch ke Sepolia Network. Nah, di sini ada beberapa testnet token yaitu Bull sama Horse. Nah, ini kita klaim dua-duanya. Ya, kita klik aja Bull-nya. Teman-teman bisa dapat 50 BLL. Ya, tinggal diklaim aja sampai tokennya masuk ke dalam wallet teman-teman. Nanti untuk smart contract-nya, kalau teman-teman pengen tambahin di MetaMask, gue akan tambahkan di deskripsi video ya. Caranya ada di video sebelumnya. Tinggal ditambahin aja. Kalau udah, sekarang teman-teman mint faucet untuk yang Horse token. Nah, ini tinggal di mint aja. Sama caranya sampai dua-duanya masuk ke wallet teman-teman ya. Nah, kalau sudah terklaim dua-duanya di Sepolia Testnet Network, teman-teman bisa lihat ya, udah ada 50 BLL sama 50 Horse. Cara nambahinnya ya tinggal import token, masukin token kontrak address-nya, terus tinggal add custom token ya. Dua-duanya gue sudah taruh di deskripsi untuk token address-nya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita nge-bridge juga. Jadi teman-teman balik lagi klik tombol bridge, pastikan jaringannya Sepolia. Di sini kita akan nge-bridge sejumlah BLL dan juga Horse. Nah, contoh gue akan bridge yang BLL dulu. Di sini gue akan nge-bridge sebesar 30 ya. Terus approve token, silakan di approve aja, diproses. Nah, ini gue akan approve dulu di MetaMask gue ya. Kalau udah, diklik bridge. Tadi gue coba untuk ngirim 30 ya, ternyata error. Teman-teman tadi lihat sempat ada error. Nah, ini gue coba otak-atik dan gue kurangin tokennya, akhirnya bisa. Jadi kalau teman-teman ketika mau ngirim dia error juga, tokennya itu teman-teman kurangin aja. Nah, ini gue coba dengan 15 BLL. Kita lihat apakah dia masuk ke jaringan Taiko atau tidak. Oke. Dan ternyata ini masih bridge-nya gagal ya. Oke, jadi ternyata kalau error kayak tadi itu memang begitu ya. Jadi teman-teman tinggal dipaksain aja transaksinya sampai berhasil. Ya namanya juga testnet, apalagi alpha. Ingat ini belum beta, masih alpha. Jadi masih error. Di sini kalau kita lihat transaksinya, teman-teman bisa cek. Gua ada kirim dari Sepolia ke Taiko 50 Horse, jadi gue kirim semua. Terus Sepolia ke Taiko 50 BLL, gue kirim juga semua kayak gitu ya. Untuk semuanya gue kirim. Dipaksa aja. Jadi kalau teman-teman muncul error kayak tadi, dikirim-kirim terus saja sampai dia berhasil kayak gitu. Nah, sisanya tinggal muncul tombol klaim lagi ya, kita tinggal klik aja ya. Kita coba klik sampai dia statusnya jadi claimed kayak gitu. Nah, ini gue udah ada satu, tinggal nunggu satu lagi ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah masuk semua ya jadinya ya. Jadi di jaringan Taiko gue udah punya ketiga token yaitu Ethereum, BLL sama Horse. Nah, di sini sekarang kita tinggal nge-bridge balik lagi dari Taiko ke Sepolianya. Ya, kita coba lagi. Ya, kali ini gue setengahnya aja. Kita coba bisa atau tidak. Jadi, intinya kayak gitu sih. Cuma bolak-balik nge-bridge aja ya. Kita buat ngetes si jaringan Taiko-nya. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman tinggal bridge aja tiga-tiganya. Setengahnya aja juga nggak apa-apa. Kita coba sampai dia berhasil ya. Nah, ini kita approve dulu. Baru kita tinggal tunggu sampai tombol bridge-nya bisa diklik gitu ya. Nah, di sini gue udah nge-bridge ya. Teman-teman bisa cek di transaction. Gue udah bridge Taiko ke Sepolia ya, tiga-tiganya untuk Ethereum, Horse dan juga BLL. Dan ini statusnya semua pending. Teman-teman tinggal diemin aja, tunggu sampai claim atau claimed ya, sampai masuk ke jaringan Taiko-nya kayak gitu. Nah, sambil menunggu pendingnya selesai, kita akan belajar untuk ngedeploy smart contract. Yang pertama ke Sepolia dulu ya. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video, docs.openzeppelin.com/contract/4.x/wizard. Ya, nanti muncul tampilan kontrak wizard seperti ini. Teman-teman ke bawah aja, lihat di sini ada yang ERC20. Lalu teman-teman lihat ke bagian settings, di sini ada settings, ada nama. Di sini teman-teman bisa masukin nama tokennya ya. Jadi misalnya gue masukin nama tokennya
BMX. Teman-teman terserah ya, mau pakai nama apa, terus BMX. Premixnya ini adalah supply-nya, misalnya gue masukin segini ya. Lalu kalau sudah, dia akan muncul seperti ini ya. Teman-teman pastikan ini tidak ada spasi, tidak ada enter di bagian premin-nya. Oke, lalu teman-teman klik Open in Remix. Nah, di sini diklik aja, dia akan buka ke Remix Ethereum. Nah, ini kita tunggu sampai browsernya sudah terbuka semua ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, teman-teman klik compile contract. Di sini ada ya, diklik aja. Nanti dia akan mengcompile smart contract kita. Nah, kalau sudah dia bercentang hijau, teman-teman lihat ya di bagian Solidity Compiler. Nah, habis itu teman-teman silakan klik yang di bawahnya ya, yaitu Deploy and Run Transaction. Diklik, lalu di sini environment-nya teman-teman ganti dari Remix VM Shanghai, pilih yang inject provider MetaMask. Nah, ini diklik. Habis itu teman-teman klik tombol deploy. Nah, nantinya lihat di bawah sini dia ada creation of BMX pending. Nah, di MetaMask teman-teman dia akan minta bayar sejumlah gas fee. Tinggal diklik aja, di OK-in. Tunggu sampai berhasil untuk nge-deploy-nya. Kayak gitu ya. Nah, kalau dia sudah hijau di bawah sini, teman-teman bisa lihat. Teman-teman ke bawah ya, sebelah kiri di sini ada namanya deployed contracts. Nah, di deployed contracts ini teman-teman tinggal klik bawahnya ya, kayak gini dibuka. Nah, terus scroll aja ke bawah. Di sini ada tombol transfer. Teman-teman tinggal klik transfer ya. Ini dibuka, masukin wallet address-nya. Jadi ini kita bisa buka kayak gini. Terus di sini to-nya, masukin wallet address-nya teman-teman. Ya, kayak gini. Terus di sini amount-nya, jumlahnya. Nah, teman-teman bisa masukin jumlah tokennya. Misalnya, gue mau masukin 1000 aja. Terus klik transact. Nah, ini kita tunggu sampai ada wallet kita kebuka untuk bayar sejumlah gas fee untuk minting si tokennya itu. Oke, nah kita okein aja. Kita tunggu sebentar. Teman-teman bisa klik View on Etherscan, bisa diklik ya, buat ngelihat transaksi kita secara blockchain-nya. Di sini pending transfernya, dia ada lagi ngirimin token kita sampai dia berhasil. Nah, ini udah hijau ya, artinya dia sudah ngirim ini tokennya ke wallet kita. Teman-teman tinggal buka aja yang tadi Etherscan-nya. Di sini ada ERC20 nama tokennya, diklik. Oke, diklik aja. Terus teman-teman silakan klik yang token kontraknya. Di sini di copy address. Terus di MetaMask teman-teman silakan tambahkan untuk si tokennya. Caranya gampang, tinggal import token aja ya. Kita klik asset, ke bawah import token. Di sini masukin kontak address-nya. Nah, di sini udah masuk ya. Import. Nah, otomatis token itu sudah masuk ke dalam walletnya teman-teman. Kayak gitu. Jadi semudah itu untuk ngedeploy-nya. Nah, sekarang kita akan tes lagi untuk ERC721. Jadi website-nya juga sama ya, nggak berubah. Teman-teman klik yang bagian ERC721. Di sini teman-teman masukin lagi nama tokennya, misalnya NFT BMX ya. Habis itu NBM misalnya. Terus habis itu teman-teman klik mintable ya, supaya bisa diminting. Oke. Kalau udah teman-teman klik remix ya, klik lagi remixnya. Open in remix. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai terbuka lagi kayak tadi. Jadi caranya kurang lebih sama aja ya. Kita tunggu. Habis itu sampai loadingnya selesai. Terus teman-teman klik compile kontrak lagi ya, biar di compile si smart kontraknya. Oke, kalau sudah teman-teman ke bagian bawah ya, deploy and run transaction. Di sini ganti lagi ke inject MetaMask. Terus klik deploy. Oke, bayar sejumlah gas fee. Nah, kalau sudah hijau, teman-teman ke bawah lagi ke deploy kontrak, dibuka aja ya ke bawah, cari yang save min, dibuka lagi, masukin wallet address-nya lagi ya. Teman-teman silakan masukin wallet address-nya. Terus token ID-nya masukin bebas, mau angkanya mau 1, 2, 3. Nah, gue masukin 10. Transact aja ya, terus bayar sejumlah gas fee, nanti dia akan termintingkan ke walletnya teman-teman kayak gitu. Nah, ini kita tunggu sampai dia berhasil. Teman-teman bisa lihat ya, view on Etherscan. Kita tunggu sampai dia hijau. Nah, dia ini udah hijau ya. Jadi NFT itu sudah masuk ke wallet kita. Untuk ngeceknya gimana? Cara juga sama ya. Nanti dari si Etherscan-nya
tunggu sampai berhasil. Akan muncul tokennya apa, teman-teman tinggal klik, terus copy aja smart contract-nya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gini ya, ini udah sukses. Diklik aja yang ini, NFT-nya. Kita klik, lalu kita klik copy kontraknya. Lalu teman-teman silakan buka wallet address-nya, walletnya ya, di MetaMask. Ke NFT, import NFT, masukin address-nya sama token ID-nya. Tadi kan gue token ID 10, tinggal masukin aja, lalu di-add. Dan NFT pun successful added atau sudah bertambah. Nah ini ya NFT-nya ya, udah muncul. Karena memang tadi nggak ada gambarnya ya, dia nggak ada gambarnya. Tapi dia bentuknya itu NFT, kayak gitu teman-teman. Oke? Nah tadi kan teman-teman sudah minting token ya, bikin token di jaringan Sepolia. Sekarang token yang teman-teman tadi sudah buat, kita kirimkan ke jaringan Taiko. Cara gimana? Caranya adalah pertama teman-teman butuh dulu kontraknya ya. Caranya teman-teman tinggal buka MetaMask ke activity, cari yang tadi teman-teman ketika minting si tokennya. Nah, contoh kan tadi gue bikin token itu BMX tuh. Nah, di sini teman-teman lihat yang send ya, diklik aja. View on Blockchain Explorer ya. Jadi teman-teman diklik aja View Blockchain Explorer. Kan ada muncul nih tulisan dari 53 ke 53 untuk sekian BMX. Nah, ini teman-teman tinggal klik di sini. Punya kontrak gua belakangnya adalah E8. Tinggal di copy aja, copy address. Terus teman-teman buka bridge Taiko-nya yang tadi. Terus di sini teman-teman kan tadi awalnya ETH BLL Horse. Nah, teman-teman tinggal add custom token, masukin aja kontraknya di sini, terus tinggal klik tombol add. Nantinya token teman-teman akan bertambah kayak gini ya. Jadi akan muncul contoh punya gua adalah BMX. Nah, terus supply-nya juga akan muncul berapa. Nah, ini gue tadi maxin, gue kirim semua, approve, lalu klik tombol bridge. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau berhasil dia akan muncul kayak gini, di bagian transaction. Sepolia to Taiko, ya, sekian BMX. Nah, ini tinggal tunggu masuk ke Sepolianya, ke Taiko-nya, sorry. Kalau udah masuk ke Taiko, teman-teman kirim balik lagi ke Sepolia. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini ya, teman-teman bisa lihat Sepolia ke Taiko, BMX gue udah masuk, sudah diklaim. Nah, kita bridge balik aja ya dari Taiko. Ini gue masukin BMX-nya. Caranya kita harus punya kontrak token BMX-nya dulu yang di Taiko-nya. Ya, teman-teman klik aja di sini ada detail. Ya, klik TX hash-nya. Ya, jadi caranya juga sama. Kita ke bawah, BMX diklik. Ini ada kontraknya, di copy. Tambahkan di MetaMask jaringan Taiko ya, Taiko Alpha 3, import token, masukin aja. Atau teman-teman langsung tambahkan di sini ya, di bagian bridge-nya. Jadi nggak perlu repot-repot, masukin lagi aja. Atau dia otomatis juga kadang bisa kebaca. Jadi ya berharap aja hoki langsung otomatis kebaca gitu ya. Nah, contoh di sini gue udah masuk, gue akan kirim setengahnya aja. Terus teman-teman tinggal approve. Lalu bayar sejumlah gas fee. Kita oke. Tunggu sampai bridge-nya berhasil. Sampai approve berhasil, habis itu bridge. Maaf ya kalau di video ini gue dari tadi ngomongnya kebolak-kebalik, balik kebolak ya, kayak gitulah. Ya maklum lah lagi mungkin kelelahan kayak gitu atau nggak konsen ya, tapi teman-teman semoga ngikutin tutorial ini bisa kelarin full lah ya. Nah, ini kita tinggal bridge aja, gua bayar sejumlah gas fee, confirm. Nantinya dia akan masuk di transaction kita. Oke, kita tunggu sampai dia masuk di sini. Nah, ini sudah masuk ya ke bagian transaction. Taiko Sepolia, statusnya pending ya. Jadi ini kita udah kelar. Nah, kalau teman-teman pengen iseng, pengen cobain untuk bikin token langsung di jaringan Taiko, itu juga boleh. Tadi kan gue kasih tutorial tuh bikin token itu di jaringan Sepolia. Nah, kalau teman-teman pengen coba bikin di Taiko juga, habis itu nanti di bridge ke Sepolia itu juga boleh. Caranya sama persis dengan yang tadi. Cuma teman-teman pastikan di jaringan Taiko. Jadi nanti ketika teman-teman klaim tokennya, itu akan masuknya ke jaringan Taiko dulu. Kalau tadi kan kita jaringan Sepolia ya, makanya dia masuknya ke jaringan Sepolia. Jadi ini teman-teman bisa coba menambahkan transaction aja, jumlah transaction, bolak-balik ya, silakan.
Paling sampai situ dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka video ini silahkan di like, subscribe, dan juga komen. Share juga videonya ke teman kalian supaya bisa bermanfaat juga buat yang lain. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.